لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini saya sudah berada di Lembaga Tahfidzul Quran Yayasan Pendidikan Al-Mazaya Lampung. Ya, pagi hari ini kita bakal ngikutin rangkaian acara Al-Mazaya, yaitu khutbah ta'aruf. Jadi perkenalan baik dari wali santri dan juga santri-santriwati yang akan menjalani pendidikan di pondok pesantren Al-Mazaya tersebut. Jadi untuk teman-teman semua, yuk kita ikuti rangkaian acara di pagi hari ini. Come on, let's go. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon, and let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Yang kami hormati Bapak Lurah Jagabaya II atau yang mewakili, Bapak Tamir Masjid, juga Bapak RT dan Bapak-bapak tokoh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kami Lembaga Tahfidzul Quran. Terima kasih untuk motivasi dan kehadirannya. Kita akan segera memulai acara kita hari ini, khutbah ta'aruf. Dan untuk memulai acara kita pagi ini, agar Allah memberkahi acara kita ini, marilah sama-sama kita membuka acara kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kedua kita akan lanjutkan dengan tilawah Quran yang dalam hari ini akan dibacakan oleh Ananda Ziah dan Ananda Hanan. Kepada Ananda Ziah dan Ananda Hanan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh
wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita menjadi tenang, tentram, ya, mendengarkan tilawah dari anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak menjadi hafizah dan anak yang solehah, menjadi qurrata ayun bagi kedua orang tuanya. Baik, kita meningkat kepada acara berikutnya, yakni sambutan dari Mudir Lembaga Tahfidzul Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ahsan LC Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul, bermajlis, bermuajahah di tempat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan tersampaikan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda besar Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini termasuk umatnya akan diberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak RT atau yang mewakili Bapak Lurah dan yang mewakili, yang kita sama-sama tahu bahwa Pak Lurah Jagabaya 2 ini sedang mengalami sakit, ya. Bapak Doni Prasetya Utama, yang insya Allah kita sama-sama doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kepada beliau. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pak Insinyur Gunawan. Kemudian yang kami hormati para pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Mazaya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan kepada Bapak dan Ibu wali santri dan tamu undangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu, tapi tidak juga mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami di sini untuk menyampaikan beberapa sambutan atau perkata terkait dengan kegiatan yang ada di Lembaga Tahfidzul Quran Al-Mazaya ini. Alhamdulillah, tahun ini adalah tahun perdana kita mengadakan khutbah ta'aruf, karena di sini juga kita masih awal tahun. Yang alhamdulillah santri kita sekarang ada 12 santriwati yang insyaallah siap untuk menghafal Quran, siap untuk dididik, siap untuk menjadi penolong bagi kedua orang tuanya kelak di akhirat. Yang selanjutnya, yakni tujuan kami mendirikan Lembaga Tahfidzul Quran ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentuk generasi Qurani yang berakhlak mulia. Karena untuk saat ini begitu banyak lembaga tahfidzul Quran di mana-mana. Bahkan setiap tahunnya mengeluarkan atau mewisudakan para hafiz dan hafizah yang begitu banyak, tapi untuk berakhlak masih banyak yang kurang. Maksudnya mereka sudah hafal tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan
as-sunnah yang mereka hafal. Di sini kami berusaha mendidik bagaimana supaya anak-anak kita, santriwati kita, selain mereka juga hafal Quran, mereka juga bisa mempunyai akhlak yang mulia. Karena itu poin yang terpenting. Adapun kita harus hafal Quran itu bukan sebuah kewajiban memang, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Tapi sedangkan adab dan akhlak yang mulia itu adalah poin yang sangat penting. Jadi kita sampaikan dari awal kepada Bapak dan Ibu wali santri bahwa kita punya program 2 tahun itu paling cepat anak-anak untuk menghafal Quran, dan 3 tahun itu paling lama. Adapun nanti 3 tahun ternyata ada anak-anak kita yang belum hafal, jangan kecewa. Karena kenapa? Kita melihat bahwa kita di sini lebih mengutamakan adab dan akhlak, bagaimana adab dan akhlak mereka, keseharian mereka. Akan tapi hafal Quran itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami di sini berusaha bagaimana supaya anak-anak ini bisa hafal Quran. Jadi lebih sempurna, selain mereka menjadi hafizah juga berakhlak mulia. Kami sampaikan kepada anak-anak bahwa, nah, kalian sekarang di sini ibaratkan kayu yang sedang dipotong dari akarnya, berpisah sudah dengan orang tua. Orang tua yakni akarnya. Ya, mereka pohon yang sudah ditebang, sudah dipotong, kemudian ingin dipahat, ingin dibentuk, ingin menjadi apa kayu itu? Kita melihat kayu ketika dipahat, ketika dibentuk, dia diam saja. Oh, enggak begitu, Ustaz. Itu kan benda mati. Tidak. Kalau kita mengetahui dalam Al-Quran bahwa alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Apakah kalian tidak melihat bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya semua di sini hidup, pohon dan juga sebagainya, termasuk kayu tersebut. Ketika dipahat dia diam saja. Karena kenapa? Kayu tersebut faham bahwa dia akan dijadikan sesuatu yang sangat berharga, yang mahal, yang sehingga nggak usah kita tawarkan lagi kepada orang-orang. Jadi orang-orang lah yang mencari bentuk tersebut, kayu yang seperti kita jadikan kursi, lemari, ataupun bahkan mungkin patung yang sangat indah. Nggak perlu kita pasang, banyak orang mencari. Bahkan kalau kayu tersebut bisa menjadi indah, bagus, harga seberapapun, semahal apapun, insya Allah ada yang siap untuk mengambilnya. Begitu pula dengan anak-anak kita. Sekarang mereka di sini sedang dipahat. Pahatnya siapa ya? Kami para pendiri, para pendidik, para ustadz dan ustazah. Mereka siap untuk memahat, siap untuk membentuk. Dan bagaimana supaya anak-anak ini siap untuk taat? Karena apa? Mereka harus paham bahwa dididiknya di sini adanya peraturan, adanya sanksi adalah untuk membentuk karakter mereka. Bagaimana supaya mereka menjadi anak-anak yang mulia. Dan kedepannya tidak usah kita mencari pekerjaan. Oh, saya kesini, saya pengen kerja di sini, enggak. Justru sebaliknya, kerjaanlah yang akan mencari mereka. Kerjaan yang sangat mulia, yang insya Allah para penghafal Quran itu nggak usah diragukan lagi. Pasti banyak orang-orang yang menginginkan. Apalagi mereka adalah suatu saat nanti kedepannya ingin menjadi ibu bagi anak-anak mereka. Justru tentu pasti akan mereka butuh pendidikan yang sangat mulia. Para hadirin, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian program menghafal kami dan kegiatan sehari-hari yang insya Allah untuk saat ini mereka belum menghafal, belum masuk ke jenjang menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Untuk saat ini kita masih daurahkan mereka, daurah tahsin dan tajwid, bagaimana supaya bacaan-bacaan mereka itu sesuai, supaya nanti ketika menghafal tidak salah, tidak termasuk lahnun jari, kesalahan yang sangat fatal yang bisa merubah makna. Jadi sebelum kita berlakukan untuk menghafal Al-Quran, kita benar-benar mengajarkan kepada mereka bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan berkualitas. Selain juga mereka hafal, mereka juga hafalannya berkualitas. Baik, mungkin itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga sambutan ini atau pengumuman ini bisa dapat dipahami oleh para ibu dan tamu undangan sekalian. Apabila kami dalam perkataan ada yang salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sambutan dari Mudir Lembaga Tahfidzul Quran Al-Mazaya Ustadz Muhammad Ahsan LC Al-Hafiz yang begitu memberikan semangat, begitu yakin bahwa insya Allah di sini akan lahir generasi Qurani, ya, akan lahir para hafizoh, akan lahir bukan hanya hafizoh tetapi anak-anak yang insya Allah berakhlakul karimah yang menjadi penyejuk bagi hati kita, orang tuanya. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan sambutan berikutnya, yakni sambutan dari Bapak Insinyur Gunawan HP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mazaya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Rangkap Bapak Takmir Masjid atau Bah atau yang mewakili, Bapak RT dan para alim ulama, tokoh masyarakat, tetangga, para pendiri Yayasan Al-Mazaya yang kami hormati dan kami muliakan, para pengurus yayasan, para tamu undangan, para bapak ibu wali, dan santri-santriwati yang kami cintai. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak kenikmatan. Orang-orang beriman itu senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, sebagaimana yang disampaikan Allah Rasulullah yang senantiasa bersyukur dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan maupun mendapatkan musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk membentuk generasi Qurani, membentuk peradaban ilmu. Ya. Jadi seharusnya sebagai umat Islam itu kita masuk dalam saksi sejarah peradaban ilmu, peradaban yang berkemajuan. Hari ini kalau umat Islam belum berdiri di depan, itu permasalahannya adalah karena kita menyalahi satu ayat dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kita hari ini sedih karena banyak umat Islam yang hari ini tingkat membacanya sangat minim. Ya, bagaimana kalau kita mau berilmu? Ya, karena kita membaca saja minim. Bagaimana umat Islam hari ini sedikit sekali membaca Al-Quran? Bagaimana umat Islam hari ini sedikit mentadaburi Al-Quran? Bagaimana umat Islam hari ini bisa menghafal Al-Quran? Dan bagaimana umat Islam hari ini bisa menjalankan Al-Quran? Rasulullah juga menyampaikan, umat yang maju, seseorang yang maju itu berkat Al-Quran. Dan sebaliknya, umat yang hina, umat yang mundur itu karena meninggalkan Al-Quran. Alhamdulillah, Yayasan Al-Mazaya itu didirikan dengan dasar keprihatinan. Bagaimana kita bisa membangun umat ini menjadi generasi peradaban yang maju. Bagaimana menjadi generasi yang dekat dengan Al-Quran. Kami juga tidak hanya mendidik putra-putra kami, para pengurus pun juga kami adakan daurah tahsin supaya bagaimana yang tua-tua ini juga jangan ketinggalan. Ya, ini kami juga lakukan kajian-kajian Al-Quran baik buat pengurus maupun pendiri yayasan. Ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan Pak Mutar. Sekedar mengingatkan saja, Yayasan Al-Mazaya ini berdiri tanggal 6 Januari 2020.
dengan akte notaris nomor 8 Bapak Rudi Hartono tahun 2020 ya. Tanah wakafnya kami tadi sudah disampaikan ada 4 yang kami kelola. Yang pertama adalah tanah wakaf dari Bapak Haji Zarkoni, kurang lebih hampir 1 hektar. Yang itu insya Allah kami punya cita-cita untuk mendirikan pondok pesantren. Kemudian tanah wakaf dari Bapak Abdul Rosid, kurang lebih hampir 1.200 meter. Yang hari ini juga akan kami cita-citakan adalah mendirikan LTQ Mazaya. Hari ini alhamdulillah sudah berdiri sebuah masjid dengan ukuran kurang lebih hampir 70 meter persegi. Kemudian ada lagi tanah wakaf seukuran 80 meter yang hari ini kita lagi bangun di Desa Hatta, itu insya Allah untuk rumah Al-Quran. Jadi kami mohon dukungan Bapak-Bapak Ibu sekalian, berdoa dan restunya agar cita-cita kita bersama untuk menjadikan masyarakat kita mendekat kepada Al-Quran, masyarakat kita mencintai Al-Quran bisa terlaksana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Insinyur Gunawan HP selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mazaya, di mana beliau menjelaskan bagaimana yayasan ini berdiri, dan ini tentu saja menjadi peluang amal soleh bagi Bapak semua. Jadi sekarang kalau di Bakauni, di Desa Hatta, Gubuk Seng, kita lagi ngebor, ya. Pak Pendi di sana selaku penanggung jawabnya adalah Bapak Haji Supendi, itu lagi membutuhkan air, jadi kita lagi ngebor. Insya Allah kalau air itu kita gunakan bukan hanya untuk yayasan kita, bukan hanya untuk rumah Quran kita, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar yang di tempat tersebut masyarakat yang katakanlah ekonominya kurang mampu, sehingga memang butuh sentuhan dari kita, butuh banyak bantuan, termasuk diantaranya adalah air bersih. Mudah-mudahan kalau kita membangun di sana sebuah sumur bor, bukan hanya kita manfaatkan sendiri, tapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, jadi ini peluang amal soleh untuk Bapak Ibu, ya. Jadi selain menyekolahkan, memondokkan anaknya di sini, juga menjadi peluang amal soleh untuk mendapatkan pahala yang sama di Desa Hatta, Dusun Gubuk Seng. Sesekali mungkin nanti kalau rihlah kita ke sana, ya. Rihlah ke sana, nanti pulangnya bisa bawa pisang, karena di belakang itu kebun pisang, gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ke sambutan berikutnya. Yang dalam hal ini adalah akan disampaikan oleh Wali Santri Bapak RNI Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah atau yang mewakili, yang kami hormati pula Bapak RT atau yang mewakili, Bapak Takmir, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati pula pendiri dan pengurus Yayasan Al-Mazaya, kemudian kepada Mudir Al-Mazaya Ustaz Muhammad Ahsan, para asatidah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yang sehingganya kita dapat berkumpul di dalam acara khutbah ta'aruf LTQ Al-Mazaya. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami, dan mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan, mewakili daripada Bapak Ibu semuanya, menyampaikan beberapa patah kata sambutan. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kepada para asatid dan para asatidah, di sini saya mewakili sebagai wali santri memohon kepada para asatidah untuk dapat membimbing anak-anak kami agar menjadi para hafidhoh dan berakhlak mulia. Jadi tidak banyak-banyak, ya, hafidhoh dan berakhlak mulia. Insya Allah itu sudah mencakup semuanya. Kemudian saya pesankan kepada anak-anakku semuanya, ketahuilah bahwa
kesungguhan kalian dalam menghafal Al-Quran merupakan sebuah kebahagiaan bagi orang tua kalian di dunia maupun di akhirat. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan menginjak acara berikutnya, yakni penampilan para santriwati, ya, para santriwati. Insya Allah penampilan pertama mereka akan melakukan tasmi bersama. Nah, kepada para santri yang sudah ditunjuk untuk tampil, silahkan, ya, berikan yang terbaik, tunjukkan kepada orang tua kalian, walaupun mungkin belum 1 bulan ya di sini, tapi sudah bisa memberikan penampilan yang insya Allah menyejukkan hati para orang tua. Ya, kepada para santri, ya, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhi yawma idzin basirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhi yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faj'ala minhu az-zawjayni az-zakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian tadi penampilan dari Ananda Santriwati Al-Mazaya. Belum genap 1 bulan, kita sudah melihat bagaimana mereka dilatih untuk menghafal Al-Quran. Dan insya Allah walaupun salah-salah sedikit, ya tetap menyejukkan mata kita. Jangan karena salah sedikit malah kayak keculak ke mata kita gitu. Salah gitu ya. Terutama ustazahnya nggak apa-apa, biasa saja gitu ya. Ini adalah hasil yang luar biasa, masya Allah, patut kita banggakan bersama gitu ya. Dan selanjutnya adalah kultum, kuliah 7 menit. Nah, nanti kalau nambah sedikit jadi 8 menit, 9 menit ya nggak apa-apa ya gitu. Kita maklumi saja. Yang akan dibawakan oleh Ananda Najwa Khairun Nisa. Nah, kepada Ananda Najwa Khairun Nisa, kami persilakan bagaimana Ananda kita dididik untuk tidak hanya hafal Al-Quran, tetapi juga bisa berdakwah. Paling tidak berdakwah kepada abinya, kepada uminya. Kalau ada abi dan uminya nanti yang misalnya lebih gandrung ke HP, gitu, nanti dinasihati. Abi, jangan HP terus dong, gitu. Ini ada ayatnya, gitu. Ingat, gitu. Hati menjadi sempit karena lalai kepada Allah. Ingat HP terus, misalnya begitu. Kalau pulang dari sini terus dinasihati anak-anaknya begitu, alhamdulillah bersyukur kita, gitu. Nah, silakan kepada Ananda Najwa Khairun Nisa untuk memberikan kultum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina maulana Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Berkat ridhonya kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan khutbah ta'aruf yang insya Allah dirahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul Bahagia Bersama Al-Quran. Islam telah menegaskan bahwa Al-Quran membawa pada kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fanuhyiyannakum hayatan thayyibah wa lanajziyannakum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, pasti dia akan, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Siapapun yang beriman dan beramal salih, beraktivitas sesuai dengan Al-Quran, pasti dia akan sampai kepada kehidupan yang tenang dan bahagia. Allah yang memiliki sifat Al-Hayy, yang maha hidup, dan Al-Qayyum, ini sungguh dalam perkataannya dalam Al-Quran menginginkan agar manusia mencapai kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan yang benar-benar dirasakan di atas kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara nikmat hidup bahagia bersama Al-Quran adalah yang pertama sebagai petunjuk untuk memperkuat keimanan kita, yang kedua menjadi syafaat kelak di hari kiamat sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Baca Al-Quran karena ia kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Dan yang terakhir adalah menjadi pendamping para nabi dan orang-orang salih. Akhirul kalam, demikian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dia menjadi salah satu pengganti dari ustazah-ustazah yang banyak viral di TV-TV itu ya. Berani tampil, menggebu-gebu semangat, memberi nasihat kepada ummahat dan tentu saja kepada para akhwat gitu ya. Karena insya Allah kalau kita melihat penampilannya sudah berani, dan ini sudah jadi satu poin ya. Karena untuk tampil ke depan sendirian itu juga butuh mental tersendiri gitu ya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan seluruhnya, bukan saja Ananda Najwa Indonesia, tapi seluruh santriwati yang hari ini ikut kegiatan khutbah ta'aruf menjadi hafizoh, berakhlakul karimah, dan juga menjadi ustazah-ustazah yang memberi penerangan kepada umat Islam di mana saja mereka berada, begitu ya. Baik, masih penampilan dari para santriwati, mereka akan tampil kembali memberikan satu penampilannya yang sudah disiapkan kepada para santriwati yang sudah bersiap-siap, yang sudah belajar berlatih dengan para ustazahnya yang ingin tampil. Nasyid dari santriwati LTQ Al-Mazaya, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu impian, aku ingin jadi
wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penampilan dari para santriwati yang sangat mengharukan ya. Bagaimana mereka ingin menjadi hafiz Quran sebagai bakti mereka kepada kedua orang tua. Kepada para santriwati, mereka lihat terharu, menangis, menyanyikan lagu tersebut. Silakan kepada para santriwati untuk turun menemui Umi. Silakan temui uminya, ibunya, peluk uminya, ya, peluk dengan erat. Katakan kepada Umi, terima kasih Umi sudah menempatkan kami, memondokkan kami di sini. Insya Allah kami akan menjadi hafiz Quran. Ya. Silahkan kepada para santriwati, temui uminya, temui ibunya, peluk erat-erat, katakan kepada mereka, ya, katakan terima kasih Umi sudah memondokkan kami di sini untuk menjadi hafizah yang bahal Quranimah. Insya Allah kami akan semangat, kami akan memenuhi keinginan Umi, cita-cita dari Umi dan Abi. Demikian tadi penampilan para santriwati ya, yang cukup menggugah. Mudah-mudahan tampilan mereka memberikan semangat, memberikan dorongan kepada kita semua orang tua yang menempatkan mereka di sini, memberikan keyakinan bahwa mereka insya Allah akan benar-benar menjadi hafizah yang berakhlakul karimah. Ya. Baik, masih dalam suasana haru, kita akan menginjak acara berikutnya, yakni tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Hamiduddin Siddiq. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan ya. Mudah-mudahan tausiah dari beliau ini tidak hanya membawa semangat ya, tetapi membawa energi bagi kita ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Lurah Jagabaya atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Ketua Lingkungan, Bapak RT, dan yang kami hormati jajaran pemerintah di lingkungan Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya yang berada di Jagabaya 2 Wai Halim, dan yang kami hormati para pendiri Yayasan Al-Mazaya Lampung, yang kami hormati para penasehat dari Yayasan Al-Mazaya Lampung, yang kami hormati Ketua Yayasan dan beserta pengurus Yayasan yang hadir dalam kesempatan ini, pada para wali santri yang alhamdulillah hadir juga pada kesempatan di khutbah ta'aruf kali ini, pada para tamu undangan, begitu juga para ustadz dari pengurus tertinggi yaitu Mudir Ma'had, kemudian kesantrian, ya, para ustadz dan ustadzah dan dewan guru Lembaga Tahfidz Al-Quran. Begitu juga tentunya tidak kami lupakan anak-anak kami dari santri sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak lupa kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita. Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan untuk kita dalam segala aktivitas harian kita, terutama tentunya adalah aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah bukan karena petunjuknya, kalaulah bukan karena pertolongannya, kalaulah bukan karena takdirnya, ketetapannya, maka mungkin kita tidak sampai untuk sebagaimana saat ini yang kita rasakan. Tentunya semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri, dan sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dimana ketika Allah mengatakan kalaulah kalian bersyukur akan nikmatku, ya, maka sungguh akan aku tambah nikmat tersebut, dan ketahuilah jika dimana kalian kufur maka azabku sangatlah pedih, kata Allah, ya. Dan diantara bentuk syukur adalah dengan memanfaatkan kenikmatan yang ada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Termasuk apa yang sedang kita lakukan di majelis kita pada saat ini, dan apa yang sedang kita upayakan, kita impikan, kita cita-citakan untuk membangun peradaban yang solih, peradaban yang baik, mempersiapkan daripada generasi-generasi yang baik, ya. Yang karena ini semua tidak bisa ketika dipikul hanya dengan mudir pimpinan pondok pesantren, tidak bisa hanya dipikul oleh para pendiri yayasan, oleh para pengurus yayasan, atau juga tidak bisa hanya dipikul, ya, untuk para guru, para asatid yang ada, tapi untuk semua kita, ya, yang bahu membahu, ya, bekerja sama, tolong menolong, yang sehingga betul-betul apa yang menjadi cita-cita kita dapat terwujud, ya. Karena yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari usaha kita, ya. Apa yang kita upayakan untuk, ya, betul-betul kita memiliki amal soleh, amal jariah yang nanti akan kita tinggalkan, ya. Yang karena pentingnya kita dalam perkara dunia, ketika ada konsep, ya, kerja cerdas, maka tentunya di dalam kita untuk beramal juga kita perlu beramal cerdas, ya. Artinya beramal cerdas adalah pada waktu ketika kita sudah tidak bisa lagi untuk beramal, maka amal kita akan tetap terus mengalir, ya. Karena diantara daripada amalan yang akan menjadi amal jariah adalah, ya, ilmun yuntafa'un bih, ilmu yang bermanfaat, ya. Yang sampai kemudian berdirinya lembaga tahfidz Quran Al-Mazaya, ya, berkat kerja keras dan kerjasama bagi kita sekalian, yang mudah-mudahan dengan impian bersama, cita-cita kita bersama, ya, untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala pun bersama-sama, insyaallah, amin ya robbal alamin. Salawat beri salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya,
tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, para wali santri Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya, para ustadzah, ustadz, dan para santriwati sekalian rahimakumullah. Di majelis yang mulia ini, ya, karena majelis kita adalah majelis khutbatut ta'aruf, ya. Khutbah ta'aruf artinya adalah khutbah pengenalan. Ya, sebagaimana tadi ayat yang dibaca oleh qori pun ya adalah terkait dengan pengenalan. Ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami ciptakan, ya, kalian syu'uba wa qabaila, yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, lita'arafu, untuk agar kalian saling mengenal, saling tahu, ya. Maka inilah diantaranya ta'aruf, ya. Dan tadi Masya Allah sudah dikenalkan dari jajaran pendiri, yayasan, penasehat, pengurus, ya, pengurus harian, begitu juga dari kalangan para pengurus Lembaga Tahfidz Quran, ya, yang kadang memang Masya Allah, ya, mungkin tidak disebutkan, tidak suruh maju, tapi justru mereka lah perjuangan yang luar biasa, para ustadzah yang mendampingi gitu. Tapi saya yakin pun mereka tidak ingin untuk dilihat, tidak ingin untuk tampil, ya, tapi mereka lah yang mendampingi para santri, yang mendampingi 24 jam, ya. Maka tentunya kita perlu untuk mengapresiasi mereka berkat kesungguhan, kesabaran, ya, sehingga kemudian bisa mendampingi santri-santriwati kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, ya, yaitu kaitan dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mazaya, Masya Allah, ya. Maka kita mengikuti konsep Rasul, nama hendaklah menggunakan nama yang bagus, karena nama akan mensifati mereka yang ada di dalamnya. Dan kita menggunakan kata Al-Mazaya yang artinya adalah istimewa, ya, artinya betul-betul mudah-mudahan santri-santri yang kita didik di Lembaga Tahfidz Quran ini kelak akan menjadi anak-anak yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi masyaallah muslim rahimakumullah sudah dikenalkan dari jajaran pengurus, ya, yayasan, ya, dan artinya ini adalah sebagai khutbah ta'aruf untuk mengenalkan, ya, tentunya dari pamong, ya, pengurus pemerintahan di sekitar Jagabaya 2 ini yang kita berada di dalamnya, Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya berada di dalamnya, untuk bisa saling mengenal. Oh, ini pengurus-pengurusnya, ya. Oh, ini mudirnya, oh, ini ustadzahnya, ya, yang karena tentunya mereka nanti yang akan bersinggungan di tempat ini, ya, untuk adanya komunikasi yang mudah-mudahan dapat terjalin dengan baik. Yang sehingga artinya apa? Ya, kita jelas semua, ya. Kita ada pendiri yayasan, kita ada penasehat yayasan, kita ada ketua yayasan, adanya pengurus yayasan, adanya mudir, dan seterusnya, ya. Yang artinya insya Allah bahwa Lembaga Tahfidzul Quran Al-Mazaya ini bukan sembarang, bukan abal-abal, tapi secara struktur, ya, itu pun sangat jelas. Dan nanti di depan, di kantor juga bisa dilihat struktur untuk nama-nama yang ada. Nah, sehingganya masyaallah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah semuanya sudah jelas kaitan dengan pengenalan kita yang ada, ta'aruf, ya. Dan saya akan memulai dari tausiah ini, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, tentunya kita untuk saling menasehati di atas
kebenaran dan kesabaran, saya akan memulai dari konsep ya Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya ya. Bahwa di mana konsep yang dibangun di Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya adalah adab sebelum ilmu. Dan yang tadi berulang kali disampaikan oleh mudir kita, disampaikan juga oleh yayasan, disampaikan juga oleh yang mewakili dari wali santri ya, pesannya cuman 2 tapi singkat dan padatnya luar biasa ya. Ya karena sebetulnya memang inti kita di situ ya, untuk bagaimana memiliki generasi yang beradab, generasi yang berakhlak mulia, dan mereka adalah para hafidhah Quran ya. Jadi cukuplah memang ya, cukup ya, dengan 2 itu sudah sangat-sangat luar biasa. Maka ini menjadi PR besar ya, yayasan PR besar sebagai ya pengurus harian yaitu mudir dan jajarannya untuk berikhtiar semaksimal mungkin memaksimalkan, mewujudkan pesan para wali agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang hafidhah Quran dan berakhlakul karimah ya. Nah, masalah muslimin rahimakumullah, kenapa kita mengaplikasikan ini adab sebelum ilmu? Ini adalah sebagai wujud aplikasi kita dengan firman Allah yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Jelas Allah mengatakan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya. Sahabat Abdullah bin Abbas dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan, ai min azwajikum wa auladikum. Yang dimaksud dengan ahlikum itu adalah istri dan anak-anak kalian ya. Jadi kalau kita nanti kamu dan keluargamu itu siapa? Jelaskan di kalangan para ahli tafsir sebagai turjumanul Quran yang dikenal sebagai penerjemah Al-Quran ya, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang dimaksud adalah min azwajikum wa auladikum, istri dan anak-anak kalian itu adalah ahlikum, keluarga kalian ya. Nah, masalah muslimin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana bahwa sahabat Umar Ibn Khattab pada waktu itu ketika turun ayat ini, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, insya Allah kami bisa untuk menjaga diri kami, tapi bagaimana cara kami untuk menjaga istri dan anak kami yang mereka tidak selalu bersama kami ya. Maka kan artinya apa? Dengan kecerdasan para sahabat Nabi sehingga muncul pertanyaan, karena diantaranya apa? Siyak ini, lafaz ini masih umum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka ya. Maka apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab, perintahkan kepada keluargamu apa yang diperintahkan oleh Allah dan larang kepada keluargamu dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu bentuk penjagaanmu terhadap keluargamu. Nah, sudah ada sedikit jawaban, pencerahan gitu. Tapi secara realnya itu bagaimana aplikasinya lagi yang lebih terperinci lagi ya. Karena kan masalah muslimin rahimakumullah, nek kita dititipi rumah insya Allah gampang. Pak, saya mau bepergian, saya titip rumah, ya gampang. Mungkin kita kunci, kapan nanti kita kontrol gitu kan. Dititipi motor ya, kita taruh dalam rumah, kita kunci, kita gembok. Lah ini suruh menjaga keluarga, anak dan istri dari siksa api neraka. Maka ternyata apa? Diperinci kembali oleh sahabat Umar Ibn Khattab yang beliau kemudian mengatakan ta'addabu
tsumma ta'allamu. Konsepnya itu adalah ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu. Maka inilah konsep yang kita bangun, konsep Al-Quran, konsep yang dijelaskan di kalangan para sahabat Nabi. Ya, begitu juga disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan adab kepada mereka, kemudian ajarkan ilmu kepada mereka. Ya. Maka artinya apa? Apa yang menjadi kurikulum program di Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya ini tidak sembarang, tapi adalah konsep Al-Quran, konsep Nabi, konsep para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang tentunya karena kita mengevaluasi, kita mengkaji, kita meneliti dari pesantren-pesantren yang ada, mana kelebihannya untuk kita ambil, mana kekurangannya, maka untuk kita lengkapi dengan lembaga tahfidz Quran kita di Al-Mazaya ini. Maka sebagaimana tadi disampaikan oleh mudir, karena betapa banyak orang yang hafal Quran, orang yang mungkin hafidh Quran, tapi di mana akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran, yang padahal Rasulullah, ya, ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kita sangat mewanti-wanti yang akan kita ikhtiarkan di lembaga tahfidz Quran Al-Mazaya ini, jangan sampai muncul anak-anak kita yang mereka hafidh Quran tapi ternyata melawan dengan orang tuanya, tapi menjadikan tidak nyaman orang tuanya, menjadikan sedih orang tuanya, menjadikan nangis orang tuanya. Ya. Maka di awal saya sudah sharekan ke para ustadzah yang berada di lapangan, konsep-konsep akhlak, konsep-konsep adab sudah saya berikan kepada mereka. Ya. Kemudian terutama, bahkan saya sempat agak terperinci, saya sampaikan kepada para ustadzah, tolong di awal-awal untuk agar anak-anak ada perubahan dalam hal adab, dalam hal akhlak, ketika nanti mereka dikunjungi oleh orang tua mereka, mereka tidak untuk langsung meminta HP orang tuanya. Karena kan yang terjadi begitu, ya. Orang tuanya datang, bahkan kadang lupa dengan salaman, cium tangannya, berpelukan dengan orang tuanya, kadang lupa, itu justru langsung yang disamber HP-nya. Gitu kan? Ya, maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Sehingga inilah yang untuk kita upayakan dan coba kita untuk hadir berbeda. Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya ini. Dan kenapa? Ya, tadi antaranya kepada penasehat saya sampaikan, beliau karena bertanya, ini jenjang SMP Ustadz. Iya. Kenapa? Karena kami melihat di jenjang SMP anak-anak masih mudah untuk kita arahkan. Disinilah akan terbentuk daripada kepribadian, karena kalau sudah jenjang SMA mereka sudah membawa kepribadian yang kadang untuk kita bentuk sudah sulit. Ya, maka di jenjang inilah yang kita mulai, di jenjang SMP, jenjang pertengahan lah insya Allah, karena di jenjang SD kami masih belum siap, kami belum berani, keibuan mereka, keayahan mereka mungkin masih sangat, ya mungkin juga masih ada yang ngompol gitu ya kalau SD. SMP nggak ngerti ini, saya belum cek sama ustadzanya, masih ada juga kok ustadz yang nggak ngerti gitu ya, tapi insya Allah kayaknya enggak, karena nggak ada laporan ya. Kemarin luar biasa mudir kita sudah mengirimkan ke saya evaluasi berapa pekan di sini gitu ya, sudah diberikan evaluasinya itu, dan saya melihat laporannya nggak ada yang ngompol gitu ya, maksudnya nggak ada yang masih ngompol begitu ya, maka masya Allah ya. Jadi jenjang yang insya Allah lah sudah bisa berpisah dari orang tuanya, berpisah dari bapaknya, berpisah dari ibunya, dari uminya ya, yang kemudian nanti di sinilah mudah-mudahan kita akan bentuk daripada karakter mereka
Ya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini diantaranya juga adalah insya Allah Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya akan mengajarkan ilmu fardu ain di jenjang SMP ini. Ilmu fardu ain, ilmu yang wajib untuk dikuasai, dimiliki oleh setiap individu insan beriman, seorang muslim muslimah. Ya, artinya apa? Kelarkan mereka tentang sholat yang benar, kelarkan mereka tentang cara mandi yang benar, kelarkan mereka tentang puasa yang benar, kelarkan kepada mereka tentang wudhu yang benar. Inilah ilmu fardu ain yang insya Allah nanti selain mereka menghafal Al-Quran, juga akan kita ajarkan ilmu syar'i yang berkait dengan ilmu fardu ain untuk diselesaikan di jenjang SMP, di jenjang mereka ini. Ya. Yang kemudian juga apa? Akan kita ajarkan terkait dengan ilmu alat. Ya. Ilmu bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya. Maka kemudian ya kita hadirkan artinya ustadzah yang bisa untuk mengajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan saya meminta pun yang mengajar untuk bahasa ini adalah ustadzah yang ada di dalam. Kenapa? Karena bisa langsung mempraktekkan komunikasi. Yang nanti mereka mungkin ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi berikutnya, mereka butuh bahasa Inggris. Ya. Yang mereka ketika nanti ingin melanjutkan mungkin di Timur Tengah, maka mereka menguasai bahasa Arab. Ya, jadi kita Lembaga Tahfidz Quran bukan lembaga yang tertinggal, tapi kami akan mengikuti terus perjalanan ya modernisasi, begitu juga kita akan mengikuti perkembangan ya yang tetap dalam bingkai syariat, tetap dalam bingkai syar'i ya. Dilengkapi kemuliaan untuk menjadi ahli Quran, masya Allah ya. Nah ini kalau sampai betul-betul bisa terbentuk ya, masya Allah ya, ilmu alatnya baik, bahasa Inggrisnya oke, bahasa Arabnya oke, berakhlak mulia, menjadi generasi yang beradab, kemudian juga apa? Hafidhul Quran, masya Allah. Yang ketika Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, Inna lillahi ahlin minan nas, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga di atas muka bumi ini dari kalangan manusia. Maka para sahabat ketika itu bertanya, qalu manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ahlul Quran wa khossatuhu ya, hum ahlullah wa khossatuhu, mereka adalah ahli Al-Quran ya. Yang lebih terkhusus adalah mereka para penjunjung Al-Quran, yang hari-hari mereka para pembaca Al-Quran, hari-hari mereka menghafal Al-Quran, hari-hari mereka mendalami isi Al-Quran, hari-hari mereka mempraktekkan adab dan akhlak Al-Quran. Maka masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketika kita mungkin pun ya tidak memiliki anak ya yang di jenjang mereka, contoh mungkin begitu, tapi kita ingin kemudian menjadi orang yang sukses dunia akhirat, yang tadi diantaranya bisa kita tempuh untuk dimana kita menjadi orang-orang yang beramal cerdas, yang kadang kemampuan kita satu hari bisa hanya membaca 1 juz Al-Quran, mungkin bahkan mungkin tidak bisa, bahkan mungkin tidak bisa istiqomah, bisa mungkin tidak bisa ajak ya. Tapi ternyata ketika kita memiliki kepedulian, terpanggilnya hati kita, Ustadz, saya bisa tidak untuk kemudian membantu menjadi donatur, memberi makan para penghafal Quran, memberikan fasilitas kepada penghafal Al-Quran, apakah saya akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang mereka lakukan? Iya. Itulah namanya beramal cerdas ya. Yang ketika mereka nanti punya program 1 hari untuk membaca Al-Quran binadhar, artinya untuk membaca 1 hari 1 juz, mereka ada 12 santriwati, maka sama saja 1 hari ketika kita menjadi donatur untuk mereka, 1 hari kita membaca 12 juz. Kita di rumah duduk, kita di rumah sambil santai, kita mungkin jalan-jalan sama keluarga kita, tapi setiap hari pahala mengalir kepada kita 12 juz.
belum ditambah dengan ustadz dan ustadzahnya. Ini namanya beramal cerdas. Ya, Ustadz saya nggak bisa untuk menghafal 30 juz. Bisa beramal cerdas. Ya, Ustadz ada nggak yang mereka bisa kemudian saya biayai full? Insya Allah ada. Dan belum tentu juga boleh sama orang tuanya ya. Gitu. Karena orang tuanya juga ingin oh jangan, ini aset saya, meskipun itu adalah anak saya, tapi saya sendiri yang akan membiayai. Bisa jadi ada yang begitu. Karena apa? Orang tuanya juga ingin mendapatkan amal cerdas, gitu kan? Masya Allah. Jadi artinya apa? Yang kita coba mungkin juz 30 saja kebalik-balik gitu kan? Ya Allah, gitu ya. Ya, kok nggak rampung-rampung karena muter-muter gitu ya? Ya, karena muter-muter kok gak rampung-rampung, ini titik akhirnya di mana gitu ya. Ternyata karena memang ya salah gitu. Nah ternyata Masya Allah. Lah kalau sampai kita ternyata punya simpanan santriwati kita 30 juz, Masya Allah, inilah beramal cerdas. Dan akan mengalir juga bagi para pendiri yayasan, bagi para pengurus yayasan, Masya Allah. Ya, maka diantaranya kan para ulama mengatakan begitu Bapak Ibu, umur umat Islam itu lebih pendek dari umat-umat yang lain. Tapi kenapa? Allah banyak memberikan kelebihan. Dengan amal cerdas tadi itu, yang kita bisa untuk saling menggotong, saling bahu-membahu, yang kemudian apa? Meskipun kita tidak beramal, tapi amal orang lain melalui dari usaha kita, kerja keras kita, dan mereka ternyata juga akan mengalirkan pahalanya untuk kita. Ya, apalagi PR kita masih banyak Bapak Ibu rahimakumullah. Masya Allah. Ya bisa dikatakan semua modalnya bismillah. Ya, modalnya bismillah. Ya, yang dapat tadi ya wakaf pertama di Bakahuni. Kemudian kita ayo bagaimana untuk bisa segera punya pendidikan, bikin rumah Quran, nyewa kita di sana. Ya, yang kemudian ternyata mau dijual tempat tersebut, akhirnya kita harus geser lagi, gitu kan? Udah harusnya kita amannya ini punya sendiri. Qadarullah ada yang mewakafkan. Qadarullah juga kemudian dari ikhwan-ikhwan kita yang ada di sana dengan kekuatan yang ada, maka bismillah kita bangun. Ya, terus uangnya dari mana? Orang dulu yang suruh bangun, gitu ya. Dikit bongkar-bongkar gak apa-apa Pak ya. Artinya ya inilah ya kita untuk Islam. Gitu kan? Yang kemudian karena mayoritas pengurus berada di Bandar Lampung, yuk coba kita untuk bikin di Bandar Lampung. Saya waktu itu ya bismillah nge-share, gitu kan? Siapa yang punya tanah sekitar ukuran sekian, alhamdulillah ada yang kemudian japri saya. Kita tengok 1.200 tadi itu ya, maka Masya Allah. Ya, akhirnya kemudian terus bagaimana ini? Ya sudah, yang penting ada masjid dulu. Ya, maka masyaallah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, saya pernah mendapatkan satu nasihat yang sangat itu tak pegang terus Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, dan ini juga untuk menguatkan mudir kita dan semua para ustadz, para ustadzah, dan mudah-mudahan juga para wali, gitu ya. Artinya apa? Saya pernah mendapatkan tausiah Ustadz Salim Afilah, ya, di mana beliau mengatakan, beliau menceritakan ada seseorang yang membawa proposal kepada ustadznya, mau membuat lembaga pendidikan pesantren begitu. Yang ketika itu sampai pada ustadznya, kenapa kamu bawa ini? Kenapa kamu kemudian mengajukan hal ini kepada saya, menunjukkan kepada saya? Yang karena apa? Kata ustadznya, bukalah pengajian di rumahmu, nanti bangunan akan Allah hadirkan. Ya, bukalah dulu mengajarkan Al-Quran, bukalah dulu pendidikan Islam, buka, meskipun dengan ala kadarnya, ya, yang nanti umat akan melihat keseriusanmu, maka umatlah yang akan menghadirkan bangunan-bangunan megah untukmu. Sekarang layak belum kamu untuk dihadirkan bangunan-bangunan tadi, gitu loh. Ya, maka sudah sekarang mudir, kemudian para ustadzah, para ustadz yang ada, sudah alhamdulillah, insya Allah saya sendiri ya untuk kemudian merasa bahwa insya Allah ini sudah
cukup kita untuk memulai pertama di angkatan yang pertama, maka mudah-mudahan orang tua pun juga ya rela untuk melepaskan anak-anaknya di sini ya untuk kemudian dididik ya, yang sehingga kemudian mudah-mudahan yang kemudian nanti di Bakau bisa cepat segera selesai, kemudian kita di sini segera cepat untuk membangun di Fajar Baru begitu, dan kemudian di yang lain, karena insya Allah kita akan tetap terus berkembang. Yang mudah-mudahan setelah putri kita kemudian akan mengusahakan untuk mendirikan yang putra, dan insya Allah kita pun juga akan memulai di jenjang SMP yang masih bisa kita olah. Masyaallah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, yang dimana bahwa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini akan saya bacakan ya satu ungkapan begini: menitipkan mereka, mengkarantina, menjauhkan dari keramaian hiruk pikuk dunia bukan tanda tak sayang. Nah gitu ya, ya. Yang atau nanti bisa jadi, tapi insya Allah anak-anak kita adalah anak-anak solihah yang dia tidak akan bilang kok saya ditaruh di sini, saya taruh di tempat seperti ini dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Atau bahkan mereka mengatakan bapak gak suka sama saya, bapak ibu gak cinta, bapak ibu benci dengan kami ya. Bukan ya. Tapi di mana Bapak Ibu rahimakumullah, justru ini adalah tanda cinta dan sayang. Ya, demi mereka tumbuh dan berkembang di atas ridho Allah Subhanahu wa taala, karena cinta yang benar dalam cinta kepada Allah dan sayang dalam kasih sayang Allah. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istri dan putra beliau. Ya. Kita jelas mendapati firman Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Allah mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati min wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Masyaallah. Ya. Apakah dengan ini bahwa Allah benci dengan Nabi Ibrahim, suruh meletakkan istrinya dan anaknya di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, bahkan tidak ada orang di dalamnya? Allah sangat sayang kepada Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun dari sekian nabi yang mendapatkan julukan Khalilullah, Khalilur Rahman, Khalilullah. Ya. Tapi apa? Memerintahkan istrinya dan anaknya agar diletakkan di sebuah tempat yang sepi, tandus, tidak ada manusia, tidak ada tanaman, tumbuhan, tidak ada air. Ya. Di samping Baitullah untuk menegakkan sholat dan berdoa kepada Allah agar dijadikan bahwa tempat tersebut nanti menjadi fokus pandangan manusia. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan la'allahum yashkurun, agar mereka nanti bisa bersyukur. Artinya apa Mas rahimani wa rahimakumullah? Pelajaran ayat ini saya ambil 4 poin. Pertama, mereka santriwati kita, anak-anak kita perem dulu. Wah gitu, kalau bahasa saya perem. Gitu ya. Ya, karena apa? Kalau ketika diperem nanti sudah waktunya biar mereka mateng, kan begitu ya. Diperem itu kan untuk begitu. Kalau apa Ustadz Hasan tadi, yaitu seperti kayu yang kemudian dipahat ya, dibentuk begitu kan. Ya. Bahasa saya adalah untuk diperem, jauhkan sementara dari hikuk-pikuk dunia agar tidak rusak dengan pergaulan dan ucapan yang buruk. Masya Allah. Yang diantaranya apa? Faidah di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke kampung agar apa? Karena di kota bahasa sedang rusak-rusaknya. Lah kalau kita melihat kondisi hari ini loh, kehidupan di kota, Masya Allah. Mereka generasi-generasi pengumbar aurat, generasi-generasi yang kemudian apa memiliki majelis-majelis apa? Majelis-majelis game gitu ya. Kadang lihat anak-anak kumpul lagi ngapain itu ya, ternyata Masya Allah semua ayo Masya Allah, belum joget TikToknya, belum macam-macam, Masya Allah ya. Dan begitu juga Rasulullah ditempatkan di kampung yang bahasa kampung itu masih terjaga, agar kenapa? Karena anak itu akan kemudian mengikuti bahasa lingkungan yang maka terselamatkan, sehingga kemudian memiliki bahasa-bahasa yang baik ya, memiliki bahasa-bahasa yang baik ya. Maka apa?
kita perem dulu mereka, para wali sekalian, Bapak Ibu, kita perem dulu mereka agar mereka nanti matang, jauhkan sementara dari hiruk-pikuk dunia agar tidak rusak dengan pergaulan dan ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian yang kedua, berada di lingkungan yang baik. Ya. Diletakkan inda baitikal muharram sebagaimana Ismail yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Dan di sini adalah tempat yang terkurung, tempat yang kemudian aktivitas mereka terbatas. Aktivitas mereka adalah kebaikan, sholat, membaca Quran, ya, dan aktivitas-aktivitas yang lain, mendalami ilmu syar'i, menghafal, ya. Maka apa? Berada di lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga, dengan aktivitas terbaik, sholat dan amaliyah yang lain, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail dan istrinya, ya. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana liyuqimus shalah. Kenapa? Dia kami letakkan di tempat yang baik agar bisa untuk menegakkan salat. Yang karena apa? Ini adalah hal yang pertama. Ya. Yang insya Allah ketika pendidikan sholat ini baik, terjaganya sholat mereka, bagaimana untuk sholat yang benar, untuk menjaga sholat malam mereka, maka ketika mereka adanya kesadaran untuk mengerjakan sholat dengan baik, maka niscaya apa Bapak Ibu rahimakumullah, untuk urusan yang lain insya Allah juga akan baik. Maka sahabat Umar Ibn Khattab mengatakan, laudoya'aha wa masiwaha fahya adiyah. Kalau ada seorang yang sudah berani untuk meremehkan sholat, untuk urusan yang lain pasti berani untuk meremehkan. Maka mudah-mudahan nanti mereka akan kita bina di sini untuk mengerjakan sholat, pendidikan sholat dengan baik, yang mereka pasti kalau dia perhatian terhadap sholat, perhatian terhadap hak yang harus dia lakukan kepada Allah, hak kepada sesama, pasti akan lebih kemudian untuk ditunaikan. Ya, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah demi masa depan yang baik. Ya, untuk apa kita karantina mereka di sini? Untuk apa kita perem sementara mereka di sini? Untuk apa kita pahat mereka sementara di sini? Untuk apa kita bentuk mereka di sini? Ya, demi masa depan yang baik. Nggak mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kemudian anak saya menjadi hafizah Quran, anak saya di pesantren, anak saya kemudian menjadi alim alimah, yang kemudian nanti masa depannya bagaimana? Masya Allah, ya, para ilmuwan kita Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita mendapati Bu, ya, seperti Ibnu Sina, ya, coba itu nanti kita browsing itu Ibnu Sina, bagaimana perjalanan Ibnu Sina. Beliau sebagai seorang ulama di umur 10 tahun beliau hafid Quran dan beliau menjadi dokter, ahli medis. Masya Allah. Kita melihat Imam Ibnu Khaldun, ya, beliau adalah ahli ekonomi, ahli sejarah. Beliau seorang ulama di umur 7 tahun beliau sudah hafid Quran, tapi menjadi ilmuwan besar. Imam Abu Al-Haytham, Masya Allah, yang menemukan lensa, menemukan optik, Masya Allah, beliau adalah hafid Quran, ya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika seorang itu menghafal Al-Quran, Al-Quran saja dia hafal 30 juz dengan berbagai kesulitan dan kepayahan dalam menghafalnya. Untuk rumus-rumus gampang Bapak Ibu. Maka diantaranya program kami, setelah kami nanti bisa mendirikan SMP, kami akan melanjut ke SMA. SMA itu nanti sudah masuk ke spesialisasi sesuai dengan kecenderungan anak. Sudah, lah bagaimana loh? Adabnya sudah baik, hafidhah Quran. Lah sekarang tinggal apa coba? Ya tinggal kita juruskan yang menjadi spesialisasi dia, yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi kecenderungan dia. Yang ternyata kemudian saya cenderung ingin menjadi ustadzah, saya kalau ngafal cepat, masukkan ke pesantren atau ke pendidikan yang itu mendalami bahasa Arab, mendalami ilmu syar'i. Sudah, buku-buku endok para ulama-ulama itu dalami semua. Keluar menjadi seorang ustadzah yang unggul. Dia senang di situ. Kenapa? Karena itu menjadi kecenderungannya. Ketika ternyata anaknya dia cenderung dengan kesehatan, masukkan jurusan kesehatan. Masya Allah, hafidhah Quran,
berakhlak mulia, menjadi seorang perawat, menjadi seorang dokter. Insya Allah ke depan ya kita untuk mencari dokter yang solihah gampang. Ya, maka gambaran kita jenjang berikutnya nanti di SMA itu adalah kita akan mempersiapkan untuk generasi-generasi yang sesuai dengan angleh mereka, sesuai dengan jurusan mereka, yang ketika nanti mereka sudah menjadi berakhlak mulia, hafidhul Quran, baru nanti mereka tinggal milih senengnya di mana. Tapi untuk di jenjang SMP mereka harus kemudian terbentuk, ilmu fardu ain harus selesai, ilmu alat bahasa Arab, bahasa Inggris harus selesai, yang kemudian juga adalah akhlak adab harus selesai, begitu juga mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Dan terakhir pesan untuk anak-anak sekalian, bahwa mencari ilmu itu tidak mudah, mencari ilmu itu butuh kerja keras. Yahya bin Ibni Katsir pernah mengatakan, la yustata'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu tidak bisa didapat dengan bersantai-santai. Ya, ilmu tidak akan bisa didapat dengan bersantai-santai. Ya, bahkan nanti di dalam banyak pepatah-pepatah para ulama yang sudah kita tempel, gitu ya, kita buat di dinding itu, kita bingkai. Di antara di situ adanya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perkataan yang masyhur disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, man lam yadzuq dulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Siapapun yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar, maka dia akan menanggung kebodohan selama hidupnya. Masya Allah. Dan orang hidup dalam kebodohan itu tidak nyaman. Orang yang hidup dalam kebodohan itu tidak bahagia. Orang yang hidup dalam kebodohan itu ya akan sengsara hidupnya. Ya, sehingga mari para santri sekalian rahimakumullah, kami artinya sudah lebih dulu ya melewati daripada jenjang itu. Ya, ketika kemarin ya istri ya nangis gitu kan, artinya anak-anak juga begitu, istrinya begitu ya. Ya, yang ketika itu saya sendiri kadang bilang, "Nduk, ngopo toh kok nangis?" gitu ya. Padahal saya ingat saya juga dulu nangis di pondok gitu ya. Saya cerita, saya aja sudah jenjang SMP loh dulu. Saya itu jenjang SMA bahkan ya, saya sudah selesai SMA baru dimasukkan pondok. Lah anakku baru selesai SD dimasukkan pondok, perempuan lagi nangis, yo lebih wajar daripada saya. Gitu ya. Ya, saya dulu minggir-minggir cari pohon, di bawah pohon nangis. Gitu kan, Masya Allah ya. Yang kemudian saya dulu punya prinsip, mungkin ini bisa untuk berbagi pengalaman kepada para santri sekalian. Prinsipnya seneng ngapal. Kalau saya dulu gitu ya, qadarullah saya dulu terini dulu gitu ya, karena waktu itu kita di pesantren ada studi banding ke pondok lain ya, karena di sana mulai dari jenjang SD gitu ya, pondok tersebut anak-anak kecil sudah bisa bahasa Arab gitu kan. Lah saya sudah SMA, diajak ngomong bingung, bisanya cuma naam, insya Allah ya, naam, insya Allah gitu ya. Akhirnya saya, ya Allah, anak-anak kecil kok pinter bahasa Arab. Akhirnya saya pulang ke pondok, pokoknya intine ngapal, paham nggak paham, sing penting apal. Ya, alhamdulillah gitu ya. Yang teman-teman lettingan saya dulu dari MTS, huwa huma hum, wah itu udah ngerti lalapan hari-harinya. Lah saya dari SMP, huwa huma hum, apa itu? Gitu kan? Dan ternyata Masya Allah, waktu itu saya punya prinsip, yang penting seneng ngapal. Ya, ternyata kemudian berikutnya baru diberikan pemahaman. Oh, ini nih untuk gini, untuk gini. Yang penting wes hafal. Karena apa? Kalau sudah hafal bisa kita lafatkan. Ya, yang bingung itu banyak tahu tapi nggak hafal. Nah, terus biar mau menyampaikannya, pokoknya yang gitu loh. Yang kan nggak bisa juga, gitu kan? Ya makanya dulu kami di pesantren tinggi, ketika kemudian kami selesai disebar di stereo Indonesia, ada ustadz senior dari Jawa itu yang mengabari ke pesantren, ya iki piye santrimu sudah mahat ali alumni pesantren tinggi, ya untuk gantikan ngisi pengajian kok nggak bisa, kitabnya ketinggalan gitu kan. Karena dulu kami kalau nggak pinter-pinter gitu ya, kami dulu di Mahat Ali itu hanya ngeringkes kerjaannya, dihadapkan depannya komputer, buku-buku Indo untuk diringkes, nanti dipresentasikan.
presentasikan juga teman-teman, kebanyakan baca. Ya, kalau saya prinsipnya enggak hafal. Dalil-dalil itu harus hafal. Gitu kan? Sehingga ketika kitab enggak ada, hilang, ya hafal gitu loh masalahnya. Bisa kita sampaikan. Nah, kalau kemudian enggak hafal. Nah, maka pesan terakhir saya untuk bagi para santri, sudahlah. Ya, bisa jadi berdiri nanti di sinilah kalau enggak ya, ngadep ke sana. Bismillah, aku seneng hafal. Bismillah, aku seneng hafal. Lah, jerit aja 3 kali gitu ya. Ya, mudah-mudahan untuk menjadi inspirasi, artinya untuk betul-betul tekad yang kuat, pokoknya seneng hafal. Wis lah, itu kalau seneng hafal insya Allah semua dapat diselesaikan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah di langsung doa ya, di kode-kode terus ini ya dengan Pak MC ya, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita di akhir majelis kita ini mudah-mudahan sudah dapat untuk mewakili bagi kita sekalian ya, dan mudah-mudahan kita semua, bagi para pengurus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi para wali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk artinya ya bagaimana untuk memberikan semangat ya, dukungan ya, ketika nanti mungkin ada hal apa-apa yang kurang atau negatif, justru kita jangan untuk mendukung anak kita ya, tapi artinya adalah kita memberikan semangat kepada mereka, dan tentunya nanti untuk bisa disampaikan kepada pengurus ya, guna tentunya untuk memperbaiki ke depan ya. Tentunya bahwa kami pun artinya bagi para ustadzah ya, dalam kondisi yang mereka masih muda-muda juga, kemudian mereka masih tahap belajar, maka mari kita bersama-sama untuk membimbing ya, kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak kita, kuatkan para ustadzah, kuatkan para ustadz ya, sehingga betul-betul bisa terwujud. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisa'il muslimin fi kulli jamil aqtar wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian rangkaian acara demi acara sudah kita lalui. Dan terakhir kita sudah mendengarkan tausiah dan juga doa dari Ustadz Hafiduddin Siddiq. Dan insya Allah doa ini menjadi energi yang menguatkan kita semua untuk lebih yakin bahwa kita berada di lembaga yang tepat, lembaga yang insya Allah akan mendidik anak-anak kita untuk menjadi hafizah yang berakhlakul karimah, yang insya Allah kedepannya akan sesuai dengan karakter mereka, sifat mereka, menjadi anak-anak yang
tidak hanya mengantarkan dunia, tetapi juga mengantarkan kepada akhirat kita, memberikan kedua orang tuanya mahkota di yaumil akhir kelak. Baik Bapak Ibu, demikian saja acara khutbah ta'aruf hari ini dari Lembaga Tahfidzul Quran Al-Mazaya. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri acara kita ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami dari pengurus Yayasan Al-Mazaya Lampung, alhamdulillah kami secara khusus atau berkonsentrasi bergerak di dunia pendidikan, di dunia kepesantrenan, dan alhamdulillah ini kita sudah mendapatkan amanah-amanah yang untuk kita kerjakan, yang untuk kita laksanakan. Alhamdulillah saya ini ada berada di depan gedung LTQ Al-Mazaya, Lembaga Tahfidz Quran Al-Mazaya untuk tingkat SMP Putri ya. Dan alhamdulillah kita juga sedang proses pembangunan di Fajar Baru, pesantren yang nanti rencana juga untuk pesantren putri ya. Begitu juga kita sedang membangun rumah Quran yang berada di Bakahuni, dan di sana pun kita juga mendapatkan tanah wakaf yang hampir 1 hektar. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ini kami memiliki PR besar, memiliki amanah besar, yang tentunya bahwa ini bukan amanah hanya kepada kami, tapi juga adalah merupakan amanah untuk kita semua, untuk umat Islam ya, demi bersama-sama kita untuk ya membangun peradaban generasi-generasi solih dan solihah, yang diantaranya kita berkonsentrasi juga untuk di tentang Al-Quran ya, untuk menghafal Al-Quran. Maka sehingganya kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada ya, untuk kita bisa memiliki amal jariah ya, dengan melalui mereka nanti membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tentunya itu berpahala dan pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Maka kami membuka kesempatan bagi para muhsinin, muhsinat ya, orang-orang baik ya dari kalangan kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk bisa ikut andil dalam proyek kita ini, dalam kerja amal kita ini ya, bisa untuk nanti mendonasikan melalui Yayasan Pendidikan Islam Al-Mazaya, yang sehingga nanti akan bisa kita realisasikan ya apa yang menjadi cita-cita besar kita, program bisa dapat terlaksana dengan baik, tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan berjalan dengan kerjasama kita bersama. Wallahu taala alam, qul qouli hada, jazakumullahu khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di sini bersama kami ini pengurus Lembaga Tahfidzul Quran Al-Mazaya Lampung dengan tingkat SMP, yakni khusus untuk pada akhwat atau santriwati para penghafal Al-Quran. Tujuan kami mendirikan Lembaga Tahfidzul Quran Al-Mazaya ini adalah bagaimana supaya kita mempunyai generasi Qurani yang hafizah dan berakhlak mulia, serta mereka bisa memberikan syafaat kelak di yaumil akhir kepada kedua orang tuanya. Kemudian di sisi lain begitu banyak lembaga tahfidzul Quran yang setiap tahunnya mewisudakan para santri dan santriwati mereka, tapi ada beberapa bahkan mungkin tidak sedikit baik itu kepribadian dan akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan di sini
Tujuan kami mendirikan lembaga tahfidzul Quran selain untuk menjadikan mereka sebagai hafizah dan juga sebagai anak-anak atau santriwati yang mempunyai akhlak yang sangat baik sehingga sangat berguna untuk agama, bangsa dan negara. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Mazaya bisa bertemu dan kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pewakif di mana kami diamanahkan beberapa lahan. Yang pertama adalah di Desa Hatta, Bakauheni, kurang lebih hampir 1 hektar. Kemudian ada hampir 1.200 meter di Fajar Baru Natar, dan yang ketiga ada di Desa Hatta. Yang pertama direncanakan untuk membangun pondok tahfiz. Yang kedua di Natar kami sudah bangun masjid yang direncanakan untuk membangun lebih lanjut perkembangan LTQ Mazaya. Yang ketiga Desa Hatta kami sedang membangun rumah Quran Mazaya. Kami mohon doa restu dukungan bapak-bapak ibu sekalian. Demikian, jazakumullah khair untuk semuanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, alhamdulillah dimanapun antum berada, siang hari ini teman-teman semua bisa lihat kita sedang berada di lembaga Tahfidzul Quran Putri Al-Mazaya Lampung. Ya, setelah tadi kita mengikuti rangkaian acara khutbah ta'aruf, ya kan, perkenalan wali santri dan juga santriwati di lembaga Tahfidzul Quran Al-Mazaya ini. Dan untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, saya selaku dari tim Yufiduk mengajak kaum muslimin wal muslimat semuanya untuk sama-sama di sini kita membuka donasi untuk pembangunan pondok pesantren Al-Mazaya, daerahnya di Fajar Baru, dan juga untuk keperluan rumah Quran Al-Mazaya Putri tersebut. Jadi buat kaum muslimin yang memiliki rezeki lebih untuk mendonasikan hartanya di jalan Allah ini, kami persilakan. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan balasan yang terbaik. Ya, untuk nomor rekening ada di bawah sini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba, be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace, with the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Your faith be like a blessed tree, give your shade to all who seek. May your roots run true and deep, take your strength from Al-Habib. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes, be patient and know that someday you will return to Him. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah